Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, diduga terpeleset saat mengambil air, seorang nenek di Lumajang ditemukan meninggal dunia dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi sumur yang sempit dan dalam. Ratusan warga desa Dorogowo, kecamatan Kunir, Lumajang digegerkan dengan penemuan jenazah Maimunah dalam sumur tua. Maimunah pertama kali ditemukan oleh menantunya sendiri, Abdullah. Saat itu Abdullah curiga melihat ada kaki orang di dalam sumur. Ia pun langsung melapor kepada pemerintah desa serta petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang. Sumur yang sempit dan dalam mengharuskan petugas mengevakuasi korban dengan alat pelindung diri lengkap. Diduga Maimunah terpeleset lalu jatuh ke dalam sumur saat hendak mengambil air. Apalagi dalam 3 tahun terakhir korban juga menderita stroke. Stroke 3 tahun. Ini agak mulai berjalan. Cuma ini keluarga kan di rumah sendirian. Anaknya kerja. Mungkin ini kecelakaan itu jatuh. Terjatuh apa ada kemungkinan sengaja bunuh diri atau gimana? Itu kurang pasti. Tadi kan sama-sama melihat tadi di jenazah. Tidak ada bekas tanda penganiayaan? Tidak ada. Kondisi korban, kondisi kepala berada di bawah, kemudian kondisi sumur terlalu sempit, sehingga kita tetap menggunakan APD atau keamanan personil untuk evakuasi. Jadi kita menggunakan SCBA, dibantu sama teman-teman tadi menggunakan vertical rescue. Karena pihak keluarga menolak autopsi, jenazah pun langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga pengemudinya mengantuk, sebuah mobil pikap bermuatan buah manggis menabrak truk tronton dan 2 motor di jalur Pantura Probolinggo. Akibatnya saudara, pengemudi pikap tewas sedangkan kernet pikap dan seorang pengendara motor terluka. Mobil pikap bermuatan buah manggis rusak parah setelah menabrak truk tronton dan 2 motor di jalur Pantura Situbondo Probolinggo, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pengemudi pikap Prayoga warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Jember tewas di lokasi kejadian karena terjepit setir. Sementara kernet truk dan seorang pengendara motor terluka. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Rinjani, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Peristiwa bermula saat mobil pikap melaju dari arah Situbondo dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, pikap tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton yang melaju lamban dari arah Surabaya. Kerasnya benturan menyebabkan pikap terpental dan menyenggol 2 sepeda motor. Itu ada kernetannya nggak, Pak? Kalau kernetnya masih di bawah Rinjani, tidak apa-apa kan? Oh, berarti ada 2 orang di dalam pikap, dalam L300, 2 orang. Muat apa itu, Pak? Muat buah manggis. Dari hasil olah TKP dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, diduga kuat kecelakaan terjadi karena pengemudi pikap mengantuk. Untuk hasil olah TKP sementara, diduga supir pickup L300 mengantuk sehingga kontra dengan truk buso arah barat ke timur. Sementara korban meninggal 1 dari supir pickup L300. Untuk pemotor sendiri Untuk pemotor sendiri sekarang luka ringan dirawat di Rumah Sakit Rinjani, Pak itu. Kecelakaan beruntun itu ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo. Dan dari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, truk pengangkut mobil baru menabrak truk pengangkut gas yang parkir karena mengalami pecah ban di Jalan Tol Ngawi Kertosono. Tidak ada korban jiwa, namun 3 dari 6 mobil baru ringsek. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi Kertosono, tepatnya di KM 577B Desa Watualang, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi. Peristiwa bermula ketika truk pengangkut 6 mobil baru yang dikemudikan Dede Suhanda, warga Subang, Jawa Barat, melaju dari Surabaya menuju Jakarta. Tiba-tiba truk yang dikemudikannya menabrak truk pengangkut gas yang dikemudikan oleh Siswanto, warga Wonokusumo, Surabaya. Saat itu truk berhenti di pinggir tol karena mengalami pecah ban. Akibat kejadian ini, truk pengangkut mobil baru ringsek di bagian depan. Sedangkan 3 dari 6 mobil baru yang diangkut juga ringsek di bagian bodinya. Tapi yang berhenti saya parkirkan nunggu shoring untuk perbaikan pergantian ban kan. Terus? Ya sambil nunggu saya istirahat atau di belakang ditabrak. Keras, Pak, gitu? Ya kayaknya sih keras, kayaknya sih.
Itu. Bapak nggak terasa gitu? Bapak Ya, istirahat di saya dalam? sampai terpental saya. Oh, di dalam kabin cuma terpental. Iya. Terus Bapak turun lihat gitu? Turun lihat, baru itu di belakang ada yang nabrak. Trailer muatan mobil itu, Pak? Mobil, iya benar. Sampai tumpah Pak itu muatan? Enggak sampai. Yang... Cuma dia maju aja lah. Oh, yang ya, satu nimpa, itu? Ya nimpa kabinnya itu. Kasus kecelakaan masih ditangani unit laka lantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, warga Paguyuban Stren Kali Surabaya menggelar larung kali di Sungai Jagir Surabaya. Ritual untuk membuang sifat buruk dan meminta keselamatan. Prosesi larung kali ini diawali doa yang dipimpin tokoh masyarakat bersama warga Stren Kali Surabaya di pintu air Jagir. Gunungan nasi tumpeng yang disiapkan sebagai sesaji ini kemudian diarak warga ke tengah sungai. Menurut Warsita, Sekjen Paguyuban warga Stren Kali Surabaya, ritual ini dilakukan setiap tahun pada bulan Desember sebagai ungkapan rasa syukur agar bisa mendatangkan kebaikan bagi warga yang tinggal di bantaran kali Surabaya, sekaligus sebagai pengingat untuk menjaga kebersihan sungai. Memang setiap bulan Desember ya, itu mengadakan tasakuran larung sungai, yang artinya kita bersyukur kepada bumi dan air, karena bumi dan air ini adalah sumber kehidupan. Yang intinya kita sama-sama menjaga kelestarian, kita menjaga kebersihan air, terutama warga Stren Kali Surabaya ini di seluruh bantaran mulai Medokan Semampir sampai Warugunung. Di akhir ritual, warga juga menebar ratusan benih ikan di Sungai Jagir Surabaya untuk melestarikan ekosistem. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tempat bekas kandang sapi di Jombang disulap menjadi wisata edukasi Bougainville yang menarik bagi pengunjung. Selain berwisata, saudara, pengunjung juga diberikan panduan cara menanam Bougainville, membuat media tanam, sekam hingga kompos. Wisata edukasi kebun bunga Bougainville ini berada di tengah permukiman Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Meski tempatnya bekas kandang sapi, namun selalu ramai didatangi pengunjung, terutama para pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Selain bisa berwisata, pengunjung bisa mempelajari cara menanam Bougainville hingga tumbuh dan berbunga. Mereka juga diberikan panduan cara membuat media tanam, sekam, hingga kompos. Para siswa dan guru sengaja berkunjung karena sesuai tema pelajaran semester kali ini, yaitu bercocok tanam, sehingga siswa bisa belajar dan praktek langsung. Media tanamnya itu tanah, kompos, dan sekam. Jadi memang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu. Perasaannya gimana perasaan? Senang karena bisa belajar menanam di alamnya langsung. Yang diharapkan untuk siswanya itu nanti anak-anak bisa mengetahui proses perkembangbiakan tanaman itu bukan hanya dari secara generatif, tapi juga secara vegetatif, yaitu melalui ada stek ya dan lain sebagainya. Kalau di buku kan mungkin di sekolah juga terbatas ya tanamannya, jadi kalau di sini tempatnya juga lebih luas, kemudian ada kakak-kakak yang mendampingi, jadi anak-anak bisa mengetahui proses-proses tersebut. Pemilik wisata edukasi kebun bunga Bougainville, Rido Boy, mengaku bahwa tempatnya baru didirikan 14 bulan lalu dan nantinya akan ditambah tanaman sayuran hingga buah-buahan. Selain edukasi, Bougainville juga ada yang dijual untuk hiasan pot gantung. Ini tentang cara menanam bunga Bougainville. Jadi cara mengembangbiakkan perbanyakan bunga Bougainville. Dari dasar bisa dijelaskan ke anak-anak nanti seperti apa, Pak? Ya, tadi seperti yang kita udah ajarkan ke anak-anak. Jadi mulai dari pemilihan batang, kita pilih dia batang yang tua, terus kita potong dia menjadi 10 cm, terus kita kasih lilin di atasnya itu supaya mengurangi penguapan, biar dia bagian atasnya nggak busuk. Baru kita tanam ke media. Nah, kini
Anda bisa mengajak sang buah hati berwisata ke tempat ini, sekaligus belajar bercocok tanam bunga bougainville. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, bermula iseng, seorang pria asal Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, sukses menekuni kreasi pahat patung dari akar pohon jati. Menjelang Natal, pesanan patung Yesus banyak berdatangan hingga cuan jutaan rupiah pun diperoleh. Seniman patung ini adalah Hari Sujoko, asal Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sejak 5 tahun lalu, Hari menekuni seni pahat patung berbahan dasar bonggol atau akar pohon jati. Awalnya pria 48 tahun ini menjadi karyawan di tempat pembuatan patung berbahan semen. Setelah mahir, ia berkreasi membuat patung dengan bahan akar pohon jati. Tak disangka dari sekedar iseng, kini usahanya semakin berkembang hingga berbagai patung unik dihasilkannya. Menjelang Natal, Hari Sujoko mendapatkan banyak berkah. Pesanan patung Yesus berbagai ukuran banyak dipesan dari berbagai daerah. Perlu waktu 2 hingga 3 hari untuk menyelesaikan patung Yesus, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Harganya bervariasi antara Rp600.000 hingga Rp2.500.000. Desainnya awal itu dari coba-coba bikin patung manusia lah. Itu ukuran 40 cm, itu awalnya dari semen. Terus lama-kelamaan kok bisa terus coba ini dari akar kayu jati ini. Itu Yesus yang paling dominan untuk di bulan-bulan Desember. Tak hanya warga Jombang, hasil karyanya dipesan peminat dari luar daerah seperti Mojokerto, Madiun, Surabaya, bahkan luar pulau. Dari usahanya ini, dalam setiap bulan, Sujoko mampu mendapatkan keuntungan bersih Rp5 juta. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.